Hai Sobat Minsi, balik lagi di channel YouTube Sinar Shop Store. Di video kali ini aku mau review Poco C75, handphone 1 jutaan terbaru dari Xiaomi. Pengganti dari tipe sebelumnya Poco C65 yang pernah aku review juga ya. Untuk Poco C75 ini ada dua varian RAM. Yang pertama 6128 harganya 1.299.000 dan RAM 8/256 GB harganya 1.599.000. Kalau untuk varian warna ada dua juga, di warna green dan warna black. Dan yang mau aku review kali ini warna green di varian 6/128-nya. Jangan skip videonya karena wajib nonton sampai habis. Kalau untuk tampilan dusnya masih dengan ciri khas yang sama ya. Poco seri C ini identik dengan warna kuning. Nah, di bagian samping sini ada tulisan Poco C75 yang cukup besar. Bagian tengahnya ini kosongan aja, kemudian di samping sini ada tulisan Power by Xiaomi HyperOS. Di bagian samping sini lagi ada tulisan Poco C75. Dan untuk bagian belakangnya ini ada tulisan beberapa spesifikasi aja. Oke, langsung aja kita unboxing. Untuk isi dusnya ada handphone, kemudian ada buku panduan dan ada buku garansi, kartu ucapan terima kasih dan dikasih stiker juga ya. Lalu ada kepala adaptor 33 watt, ada kabel USB Type-C dan ada SIM injektor. Kalau lihat desain seperti ini jadi inget Redmi 14C ya, mirip nih guys. Dengan kamera yang bulat menonjol, kemudian ini ada kamera utama, terus ada flash. Kamera hiasan dan ada tulisan 50 megapiksel EA kamera. Frame dan back covernya ini berbahan polikarbonat yang gak mudah ninggalin sidik jari karena finishingnya ini matte ya. Desain bodinya ini unik sih menurut aku, gak polosan gitu ya kayak Xiaomi 14C. Kalau untuk Poco C75 ini bagian atasnya aja yang polos, bagian bawahnya ini dikasih ala-ala gradasi gitu ya. Kalau kita lihat sekilas sih ini seperti motif ombak pinggir pantai ya. Untuk dimensi panjangnya 171,88 mm, lebarnya 77,8 mm, tebalnya di 8,22 mm dan beratnya ini di 204 gram. Bagian kanannya ini ada tombol volume dan ada tombol power, kemudian bagian atasnya ada jack audio 3,5 mm. Di sisi kirinya ini ada SIM tray yang jenisnya ini triple slot. Bagian bawahnya ada lubang mic, lubang charger, dan ada lubang speaker. Ukuran layarnya di 6,88 inch dengan jenis layar IPS LCD. Resolusinya 1640 x 720 piksel. Untuk kerapatan pikselnya di 260 ppi, kemudian rasio bodi ke layarnya ini 89,7%. Kalau untuk refresh rate-nya di 120 Hz, tapi masih kurang smooth ya, berasa kayak 90 Hz sih menurut aku. Dan untuk puncak kecerahannya di 450 nits. Kalau untuk ukuran layarnya sih emang cukup lebar ya, tapi sayangnya bezelnya ini menurut aku terlalu tebal, kemudian nggak simetris ini setiap sisinya. Bagian dagunya ini juga lebih tebal ya guys ya, tapi semuanya balik lagi sih ke selera masing-masing. Kalau aku pribadi sih jujur kurang suka ya sama ukuran layar handphone yang terlalu lebar. Kalau kalian sendiri gimana? Kalau untuk jenis speakernya ini masih menggunakan stereo speaker yang berada di bagian bawahnya. Dan kalau untuk kualitas suaranya sih menurut aku ini kurang ya. Dia suaranya jadi lebih cempreng guys ketika di volume yang full. Dan untuk kualitas bassnya juga menurut aku kurang memuaskan. Yuk langsung aja kita coba dengerin. Poco C75 ini menggunakan chipset Helio G81 Ultra, Android-nya udah yang terbaru, Android 14. Kalau untuk skor Antutunya ini mencapai 259.271. Kapasitas RAM-nya ini di 6 GB dengan jenis RAM LPDDR4X yang bisa ditambah hingga 6 GB lagi. Kalau untuk penyimpanan internalnya di 128 GB dengan jenis internal eMMC 5.1.
Kapasitas baterainya di 5160 mAh dengan pengecasan 33 watt. Ketika dicas selama 1 jam, baterainya ini bertambah 46%. Kalau untuk pemakaian sehari-hari seperti 1 jam untuk menonton YouTube, baterainya berkurang 6%. Kemudian untuk 1 jam scroll TikTok, baterainya berkurang 11%. Untuk 1 jam bermain Mobile Legends, baterainya berkurang 11%. Dan untuk bermain PUBG Mobile selama 1 jam, baterainya berkurang 16%. Untuk permainan Mobile Legends, settingan yang didapat ini frame rate-nya ditinggi dan grafiknya juga ditinggi. Pas dimainin sih lumayan enak ya, tapi tetap suka ada frame drop nih, walaupun nggak terlalu parah. Kalau untuk grafiknya sih biasa aja kualitasnya guys, dan untuk suhu handphonenya ini normal, nggak ada panas yang berlebihan. Selanjutnya kalau untuk PUBG Mobile, settingan yang didapat paling tinggi ini di HD High. Pas dimainin sih kurang enak ya, apalagi giroskopnya ini nggak bisa digunain, jadi makin kurang asik nih mainnya. Kualitas grafiknya juga masih kurang bagus, dan kalau untuk suhu handphonenya sih normal ya, nggak ada panas yang berlebih. Poco C75 ini memiliki fingerprint yang berada di samping, dan untuk responnya lumayan cepet ya. Fitur NFC-nya juga udah dikasih ya, dan untuk responnya juga lumayan cepet. Lalu ada fitur mode baca. Fitur ini bisa kalian aktifkan supaya menjaga mata kita ya. Jadi kalau mau baca komik atau artikel, kalian nggak perlu khawatir mata jadi pedih. Dan di sini kalian juga bisa atur jadwal customnya. Selanjutnya ada fitur Dynamic Island yang bisa menampilkan notifikasi dan juga ketika mengisi daya. Dan ada juga fitur aplikasi ganda atau yang biasa kita kenal klona aplikasi. Fungsinya ini untuk menggandakan aplikasi yang kita inginkan tanpa harus mendownload dari Play Store. Untuk kamera depannya ini desainnya ini masih water drop dengan resolusi 13 megapiksel. Kalau untuk resolusi video depannya di 1080p pada 30 fps dan 720p pada 30 fps. Untuk kamera belakang resolusi utamanya ini di 50 megapiksel. Kalau untuk resolusi video kamera belakangnya ini sama ya seperti kamera depan. Di 1080p dan 720p hanya pada 30 fps. Kalau untuk fitur lainnya ini ada selang waktu, video, foto, potret, kemudian kamera malam dan resolusi 50 megapiksel. Untuk video belakang resolusi yang paling tinggi di 1080p pada 30 fps. Mentok di 30 fps aja. Di sini sih kualitasnya menurut aku ya bisa kalian lihat ya. Kontras warnanya kurang, terus juga dia untuk detailnya juga kurang banget. Ini nggak jernih guys, masih sedikit ngeblur. Kemudian ini juga kita gerakin pelan-pelan patah ya, nggak smooth. Untuk kualitas zoomnya tuh, ketika di zoom dia langsung backlight gini guys. Wow. Jadi harus pinter-pinter ngatur cahayanya sih ini. Tiba-tiba jadi back. Kemudian resolusi selanjutnya yang paling rendah ini di 720p pada 30 fps. Di sini juga nggak terlalu beda jauh dengan yang 1080p ya. Cuman untuk detailnya ini makin berkurang banget kualitasnya guys. Tuh kayak daun-daun aja kurang jelas banget objeknya ya. Benar-benar kurang jernih. Kemudian kalau untuk kualitas zoomnya seperti ini. Jadi kita kalau ngezoom tuh harus pelan-pelan banget guys, biar nggak backlight kayak yang di 1080p tadi. Untuk video depan resolusinya sama ya kayak yang belakang. Di 1080p hanya pada 30 fps aja, jadi belum bisa sampai 60 fps. Di sini menurut aku untuk kontras warnanya sih ya lumayan lah ya. Cuman bagian belakang itu kita lihat sendiri, objeknya jadi warnanya jadi pudar banget, jadi pucat banget ya guys ya. Kalau dari bawah seperti ini. Dan ini resolusi yang paling rendah di 720p pada 30 fps. Ini aku pakai buat jalan pelan, dia geter guys kameranya. Nah kalau dari bawah seperti ini hampir sama ya dengan yang 1080p, cuman untuk kontras warnanya ini sedikit berkurang, nggak terlalu pekat kayak yang 1080p tadi. Just follow your trail and I'm losing your mind and I'm losing your head. Let me escape from this unlove, cause I'm a prisoner. I just want to look my way and never back to you.
Oke Sobat Minsi, itu dia tadi review lengkap dari Poco C75. Untuk handphone harga 1 jutaan ini menurut aku udah cukup worth it ya. Karena dari segi baterainya yang udah di-upgrade ya, walaupun hanya ditambah sedikit di 160 mAh aja. Dan buat teman-teman yang suka layar handphone lebar, ini udah cukup lebar ya, di 6,88 inch. Kalau soal kamera sih balik lagi ya ke selera masing-masing, karena menurut aku pribadi, walaupun resolusinya ini sudah 50 megapiksel, tapi untuk kualitasnya ini nggak ada yang spesial ya, masih biasa aja guys. Oke deh, terima kasih yang udah nonton, semoga video aku kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. See you on next video, bye-bye!